잘 들어봐. 지금부터 웬만해서는 진심이 중요해. 그 사람은 Hai Cinesider, balik lagi di Cineside. Di sini gue bakal ceritain alur cerita series biar kalian nggak usah capek-capek untuk nontonin semua episodenya. Dan kali ini gue bakal lanjutin alur cerita series dari Squid Game episode keempat. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Junho terus mengikuti jejak permainan misterius ini dengan menyusup ke dalam kapal dan menyamar sebagai petugas bertopeng. Sementara itu, Gi-hun dan peserta lainnya kembali ke arena setelah memutuskan untuk bertahan meskipun nyawa jadi taruhannya. Permainan kedua dimulai, yaitu permainan gulali dalgona. Setiap peserta harus memotong bentuk tertentu dari gulali tanpa merusaknya, dan kesalahan sekecil apapun langsung berujung kematian. Sang-woo yang diam-diam tahu permainan ini memilih bentuk yang mudah, sementara Gi-hun tanpa sadar memilih bentuk payung yang paling sulit. Episode 4 dibuka dengan pemain 111 berjalan dengan seorang petugas segitiga menyusuri lorong rahasia. Sementara itu, Gi-hun mulai mencurigai Sang-woo yang rela mengorbankan orang lain demi keuntungannya sendiri. Ketika Gi-hun dan kakek yang kembali ke tempat istirahat, mereka disambut oleh Sang-woo dan Ali. Meskipun Gi-hun memiliki kecurigaan terhadap Sang-woo, ia memilih untuk menahan demi menjaga harmoni kelompok mereka. Tak lama kemudian, mereka ditunjukkan total hadiah yang telah terkumpul mencapai 34,8 miliar won. Para pemain kemudian dipanggil untuk menerima makanan mereka, yang terdiri dari 1 botol soda dan 1 butir telur. Namun, rasa lapar membuat Dokso dan timnya menyerobot antrian untuk mengambil porsi tambahan. Tidak ada yang berani menentang mereka. Sementara itu, frontman yang mengamati semuanya melalui CCTV tampaknya menikmati bagaimana kekacauan kecil ini mulai menyebar di antara para pemain. Masalah mulai muncul ketika 5 orang tidak mendapatkan jatah makanannya. Pemain 271 yang tidak terima akhirnya berusaha merebut soda dari tangan Dokso. Sayangnya, hal ini justru membuat situasi semakin buruk. Dokso yang marah besar langsung memukuli pemain 271 hingga tewas. Saat Gi-hun meminta pertolongan, tidak ada satupun yang berani bertindak. Sebaliknya, petugas muncul untuk membawa jasad pemain tersebut, dan angka total hadiah di layar kembali bertambah. Sementara itu, Junho terlihat mengganti topengnya dengan topeng berbentuk kotak. Namun, penyamarannya hampir terbongkar. Beruntung, topeng kotak memberinya otoritas lebih tinggi. Di tempat lain, ternyata ia bertugas membantu mereka mengambil organ para pemain yang sudah mati untuk dijual. Kembali ke tempat istirahat, Sang-woo meminta Gi-hun dan Ali untuk tidak tidur malam itu. Ia mencurigai Dokso dan timnya mungkin merencanakan serangan mendadak. Gi-hun pun memperingatkan kakek 001 untuk tetap waspada. Di sisi lain, Gi-hun melihat Sae-byok yang duduk sendirian. Tergerak oleh rasa iba, Gi-hun mengajaknya bergabung dengan kelompok mereka untuk menghadapi kemungkinan serangan. Di ruang rahasia, ketegangan meningkat saat salah satu petugas tiba-tiba muncul seorang diri. Ketika ditanyai, petugas tersebut ternyata adalah petugas 28 yang selama ini mengawasi gerak-gerik Junho. Pemain 111 yang telah mengetahui informasi permainan berikutnya segera mencari tim terkuat untuk bergabung. Ia mendekati tim Dokso, tetapi awalnya ditolak mentah-mentah. Namun, setelah memberitahu Dokso bahwa ia memiliki informasi rahasia tentang permainan selanjutnya, Dokso akhirnya menerimanya ke dalam tim mereka. Sementara itu, para petugas terlihat siap di posisi masing-masing untuk memulai permainan berikutnya. Junho yang masih menyamar berbaur dengan petugas lainnya. Saat malam tiba, suasana berubah menjadi mencekam. Lampu dimatikan, menandakan waktu tidur bagi para pemain. Dokso yang telah mempersenjatai dirinya memimpin serangan brutal terhadap pemain lain. Di ruang pengawasan, di tengah serangan brutal tersebut, Gi-hun melihat Sae-byok yang hampir terbunuh oleh Dokso. Untungnya, Sae-byok yang gesit berhasil meloloskan diri menggunakan pisau kecil yang ia bawa. Sementara itu, Gi-hun, Sang-woo, dan Ali berusaha melindungi satu sama lain sambil mencari kakek 001 yang menghilang entah kemana.
Taebyok akhirnya bergabung dengan mereka dan tim Gi-hun pun harus bertarung sengit melawan tim Dokso. Di tengah kekacauan, suara kakek 001 terdengar dari atas ranjang. Ia berteriak ke arah kamera CCTV meminta agar permainan dihentikan. Yang mengejutkan, frontman yang melihat kejadian tersebut langsung memerintahkan agar permainan dihentikan. Para petugas segera datang dan mulai memeriksa jasad para pemain yang tewas. Di tengah situasi tersebut, Junho yang masih menyamar mendekati Gi-hun. Ia bertanya apakah Gi-hun pernah mendengar nama Hwang In-ho dan menjawab bahwa di permainan ini mereka tidak pernah mengetahui nama asli satu sama lain. Momen ini membuat Gi-hun mengajak timnya berkumpul untuk saling mengenal lebih jauh. Suasana terasa hangat saat mereka memperkenalkan diri. 와, 우리 파키스탄? 어디 있는 나라지? 있지 않을까? Tetapi giliran pemain 001 ditanya namanya, ia tampak kebingungan dan terlihat seperti mengalami lupa ingatan. 이 이름은 Di sisi lain, Dokso dan timnya membahas kejadian aneh di mana pembuat permainan seolah sengaja menciptakan kekacauan di malam hari, tetapi tiba-tiba menghentikannya tanpa alasan. Namun, diskusi ini tidak menarik perhatian Dokso, yang lebih memilih berbicara dengan Minyo. Hubungan mereka semakin dekat. Dengan Minyo, ia menggoda dan memastikan bahwa Dokso tidak akan meninggalkannya. Kemudian, keduanya terlihat berhubungan di toilet. 여기서 나가는 거야. 나 배신하면 Junho kembali ke kamarnya, dan saat hendak mencatat sesuatu di bukunya, ia terganggu oleh suara batuk dari petugas di sebelahnya. Curiga bahwa suara itu merupakan kode Morse, Junho mencoba mengartikannya, dan ternyata benar bahwa pemain sebelahnya sedang memanggil dirinya. Keesokan harinya, Junho terlihat diam-diam mengikuti petugas 28, serta terus mencoba mengumpulkan informasi. Sementara itu, para pemain yang tersisa mulai berkumpul untuk persiapan permainan berikutnya. Kali ini, mereka diminta membentuk tim yang masing-masing terdiri dari 10 orang. Di sisi lain, Gi-hun dan Sang-woo mendiskusikan kemungkinan permainan yang akan datang. Gi-hun menyarankan untuk merekrut wanita juga. Siapa tahu permainan berikutnya membutuhkan strategi dan kelincahan. Namun Sang-woo bersikeras hanya mencari pria untuk memperkuat tim. 알겠어요. 죄송합니다. 혹시 팀을 정하셨나요? Sementara itu, Minyo terlibat keributan dengan Dokso karena merasa ditinggalkan oleh timnya. 오빠 Meski awalnya Sang-woo tidak setuju dengan keberadaan Ji-young, Gi-hun berhasil meyakinkannya bahwa semua orang memiliki potensi. 그럼 일어나고 Tiba-tiba Minyo muncul dan memutuskan untuk bergabung dengan tim mereka. Meski kehadirannya tidak terlalu diharapkan, tetapi tim Gi-hun akhirnya menerima Minyo demi melengkapi anggota. Setelah semua tim terbentuk, para pemain diarahkan ke lokasi permainan selanjutnya. Saat mereka tiba, diumumkan bahwa permainan yang akan mereka hadapi adalah tarik tambang. Tim Gi-hun merasa sangat tidak diuntungkan karena tim mereka terdiri dari 3 wanita dan 1 orang kakek. Undian menentukan bahwa tim pertama yang bermain adalah tim Dokso melawan tim 7. Yang juga memiliki anggota wanita. Pertandingan dimulai, dan seperti yang sudah diduga, tim Dokso dengan mudah memenangkan pertandingan melawan tim 7. Para petugas segera mengangkut jasad para pemain yang kalah, termasuk mereka yang masih setengah hidup, untuk dimasukkan ke dalam peti mati, memberikan tanda salib pada salah satu peti. Kini giliran tim Gi-hun melawan tim lawan yang semuanya adalah pria. Situasi terlihat sangat tidak menguntungkan bagi mereka. 아쉽네. Namun, pemain 001 memberikan strategi yang mengejutkan dengan menyarankan mereka untuk berdiri dalam posisi yang seimbang dan menahan tali dengan kuat sambil berkuda-kuda. 들어봐. 지금부터 웬만해서는 진심이 중요해. 그 사람은 그리고
사람을 보나 기가 꺾여 보이면은 11자 똑바로 놔. Strategi ini berhasil menahan serangan awal dari tim lawan, yang kebingungan karena tidak mampu menarik tim Gi-hun. Saat tim lawan hampir terjatuh, Gi-hun dan timnya menarik tali dengan skuad tenaga. Namun, momentum itu tidak bertahan lama. Tim lawan berhasil memulihkan posisi mereka dan mulai membalikkan keadaan. Sang-woo dengan cepat memberikan perintah kepada timnya untuk maju 3 langkah ke depan. Oke, sekian alur cerita dari Squid Game, episode keempat. Tentunya bakal gue lanjut untuk episode 5 secepatnya. Dan nanti di akhir season, gue bakal kasih rating dan review dari gue. So stay tune sampai season ini berakhir. Bye-bye!